Ini nggak tahu kenapa bunyi kayak gini terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit melakukan unboxing HP mantan flagshipnya Sony Xperia, yaitu Sony Xperia XZ Premium. Dulu HP ini itu flagshipnya Sony, kalau nggak salah keluaran di tahun 2017an. Dulu harganya berjuta-juta ya, sekarang cuma dapat harga di 750.000 ya, walaupun kondisinya emailnya terblokir ya karena kebijakan email, tapi tetap saja sekarang harganya udah murah banget. 750.000 bisa dapat XZ Premium. Kita coba buka ya, seperti apa kondisinya XZ Premium harga 750.000-an. Kita unboxing. Dalamnya masih ada kotak lagi kan. Oke, wah dapat kopi ini. Jadi sellernya ngebonusin temper glass, jadi dikasih bonus temper glass sama sellernya. Ini mantap banget ini. 750.000 dikasih kelengkapan kayak gini. Ini temper glass dan apa ini, kayaknya nggak cuma temper glass deh. Wah, ada gak skinnya ini buat backdoor belakang anti jamur. Ini ada temper glassnya, ini oke banget ya. Kemudian di sini ada kopi, dikasih bonus kopi sama sellernya. Ini baru kali ini beli HP bekas dapat kelengkapan kopi kayak gini. Jadi sellernya serius banget sih, effortnya adalah oke lah, ada kelengkapannya kayak gini. Ini bukan endorse ya, kayak ini yang jelas sudah kelengkapan kopi, tapi ini bukan endorse. Ini emang sellernya pure murni ngasih bonus itu. Dan ada apa ini headset. Oke, kita coba buka headsetnya. Oh iya, ini headset, tapi headset baru ini ya, tapi oke banget lah, dikasih bonus kelengkapan headset baru seperti ini oke banget. Oke, sekarang kita ke HP-nya. Ini kita taruh dulu kelengkapan anti goresnya sama headsetnya di sini. Sekarang ini kita buka HP-nya ya. Wah, oke, ini handphonenya XZ Premium. Ini kayak gini, nggak ada. Oh, ada casingnya kan? Ayo, ada softcase-nya atau apa ini? Kita buka aja. Oh iya, dapat bonus softcase juga dari sellernya. Ini biar aman sama sellernya di itu ya, di apa, di pasang sekalian softcase nya. Jarang sih dapat seller yang kayak gini. Kita coba cek HP-nya ya, sesuai deskripsi atau enggak. Ini info di sellernya, emailnya terblokir ya, selainnya itu normal, sama bezelnya itu kerokan, bezel sampingnya. Oh ya, ini kerokan ini ya, sesuai deskripsinya ini kerokan emang. Chrome-nya udah dikerok. Untuk kemulusan bawahnya ini masih ada chrome-nya, masih lumayan mulus. Atasnya kayak gini, ini ada jack audio ya. XZ Premium itu masih ada jack audionya. Ini depannya seperti ini, ada dual speaker. Dan belakangnya ini seperti ini, ada tulisannya NTT Docomo, karena ini HP Exinter Jepang. Ini kaca kameranya masih lumayan oke. Dulu ini HP mahal banget, asli mahal banget XZ Premium. Bahkan di tahun 2000
2018, 19, 2020-an itu harganya masih 3 jutaan kalau nggak salah. Itu harga bekas seri-seri kayak gini ya. Ini dapat 750.000 tapi ada with spotnya sih. Ini info sellernya nggak ada with spotnya, tapi ini ada with spotnya. Info dari sellernya itu layarnya aman, nggak ada with spotnya, tapi ini ada, ini dinyalain. Tapi oke lah, kita coba cek-cek dulu. Oke, kamera sih harusnya mantap banget ini. Wih, oke, kameranya emang ciri khas Sony Xperia, emang kayak gini kah? Masih ada akun yang tertaut? Udah nggak ada sih. Kita cek gitu ya. Ini bootloadernya no. Memang seri Docomo itu rata-rata bootloadernya no ya. Tampilannya apa, bisa drag mode ya? Tampilan kayaknya single. Iya enggak. Androidnya ini masih Android 8 ya, masih Android 8. Kita tes mode aja dulu, service test. Kita free drawing touchscreen, karena HP Inter Docomo kayak gini ya, nggak cuma Docomo sih, kayak Softbank atau mungkin AU. Kalau udah sampai di Indonesia ada beberapa kasus yang mengalami ghost touch, jadi kita harus melakukan pengecekannya secara teliti. Bahkan ada yang di touch ya, ada beberapa bagian yang nggak bisa disentuh. Itu ciri khas HP X Inter sih, nggak cuma di Sony, di Google Pixel, di iPhone juga sama. Apalagi ke iPhone yang sekarang itu yang SIM sticker, yang harganya iPhone 11 itu cuma 3 jutaan apa 2.900.000 itu dapat. Itu ada kendalanya. Teman saya beli kayak gitu, seminggu dipakai ghost touch. Itu kan harga segitu dapat HP ghost touch kan nggak worth it banget lah. Kan kalau harga seginian 1 juta ke bawah itu masih bisa ditolerir walaupun nggak banget, atau mungkin biasanya sellernya masih mudah buat proses pengembaliannya ya. Oke, ini touch in aman, free drawing. Kayak kurangnya dari ghost touch-nya itu ya, atau mungkin ada satunya juga. Kita cek display. Ini pengecekan display di Sony Xperia ya, itu jelas banget di bagian sini ini. Itu ada ghost touch, ada with spotnya ya. Di bagian sini ada with spotnya. Bentar. Nih ya, di bagian sini ada with spot, sini with spot, sini juga ada with part tipis. Jadi ini ada with spotnya, jelas ya. Untuk layarnya with spot kita LED, kayak LED-nya normal menyala. Speakernya, speaker atas, apa? Mikrofon testing.
mikrofon dari mikrofon testing. Jadi ada dua mikrofon ya kalau Sony Xperia XZ Premium. Sebenarnya enggak XZ Premium aja sih, banyak Sony yang memiliki fitur ini juga. Dari mikrofon testing. Jadi ada dua mikrofon ya kalau Sony Xperia XZ Premium. Oke, kita kamera sih oke lah, untuk kameranya masih aman. Kita giroskopnya aman juga. Ini pressure up ya, pressernya udah off ya, pressernya juga udah off. Ini kita tekan. Nah, ini biasanya kalau kayak gini itu kondisinya ada kemungkinan HP-nya pernah melakukan pembongkaran, entah itu di bagian backdoor atau mungkin bagian depan layarnya. Kita coba cek, tekan layarnya. Yang jelas anti airnya itu enggak ada, ini HP udah hilang anti airnya, fitur anti airnya. IP68 nya udah enggak ada ya. Ini lumayan rapi sih, tapi yang jelas pressernya ini off. Ini kita tekan. Jadi kalau misalkan pressernya on, itu angkanya ini kan 1005. Kita tekan HP-nya, itu bakalnya naik. Itu bakal angka yang ini ya. Kalau ini sih tergantung itu. Yang jelas angka yang ini 1005. Tapi ini pressernya udah off. Kemudian kita cek baterai head. Ini baterai headnya ini 298/400 4000. Ini kalau Sony Xperia dengan baterai head masih segini, itu tandanya biasanya masih oke kesehatan baterainya ya. Biasanya yang udah bad itu nggak tahu kenapa itu malah Sony Xperia One, Xperia 5 itu banyak sekali yang kesehatan baterainya itu tuh di 26 sekian atau 24 sekian atau mungkin 22 sekian itu udah bad. Tapi ini Sony Xperia XZ Premium nggak tahu kenapa seri lama tetapi masih 298. Ini oke. Kemudian kita coba lakukan reset pabrik. Ini developnya off atau kenapa ini fitur ini off. Oke, ini buat memastikan HP-nya clear ya. Untuk melakukan reset pabrik ini sebenarnya hal yang harus dilakukan ya, hal yang istilahnya wajib dilakukan buat pengguna handphone. Buat layarnya ini oke banget di Sony sih, cuman sayang ada white spotnya. Ini melakukan reset pabrik itu wajib dilakukan kalau beli HP bekas. Bahkan kalau bisa itu di flashing full dengan perangkat PC ya, itu buat memastikan HP-nya benar-benar clear. Kalau di iPhone itu harus memastikan iCloud-nya aman atau tidak. Kita tunggu proses resetnya. Oke, ini sudah melakukan reset pabrik. Kita pilih bahasa seperti biasa. Bahasa Indonesia ada nggak ya? Indonesia. Oh, ada ini. Ada bahasa Indonesianya. Jadi sudah diinstal bahasa Indonesia mungkin sama sebelumnya. Kita coba pasang kartu apa nanti aja? Nanti aja lah. Siapkan sebagai perangkat baru, ini lewati aja, lanjutkan. Oke. Oh, sidik jari ini ya, kita harus cek sidik jarinya. Sony Xperia itu sidik jarinya di sini, di samping, seperti HP-HP sekarang ya, itu banyak sekali yang di samping sini. Bahkan Samsung juga pakai tombol power yang sama ya, yang bareng sama fingerprint. Kalau Sony Xperia itu udah lama banget
itu di seri X, series belum X itu malah seri Z. Jadi di Z5 kalau nggak salah Z5 atau nggak Z5 mini itu fingerprint dan tombol powernya sudah gabung seperti ini. Jadi ide tombol dan fingerprint seperti ini ya sudah lama banget digunain Sony Xperia ya. Kalau HP sekarang itu kayak Xiaomi, itu banyak yang Xiaomi yang kayak gitu. Ntar tak ambilkan dulu di itunya. Nah ini di HP Xiaomi Poco M5 ya. Ini tombol powernya sekarang juga ada fingerprintnya ini. Ini kan sekarang kayak gitu model-modelnya. Ada fingerprintnya di sini. Ini tombol powernya ada fingerprintnya. Tapi kalau di Sony Xperia ini udah lama banget, Dan juga ada ciri khasnya ini tombol kamera action ya. Action kamera itu juga sudah diterapkan di Sony Xperia. Ya walaupun ada brand yang baru aja itu ya, baru aja nerapin action kamera kayak gini. Walaupun model action kameranya berbeda, tapi ada brand yang sempat viral kemarin karena nggak bisa masarin di Indonesia ya, iPhone 16. Oke, tidak sekarang, kita lewati aja, tolak aja. Beranda Xperia. Ini apa sih? Ini Docomo ya. Oke, selesai. Tombol kameranya. Oke, tuh pot kameranya itu masih lumayan oke. Jadi beberapa hari ke depan kita akan coba review HP ini masih worth it nggak kalau misalkan kita pakai HP-nya ini buat di tahun 2025 besok ya, masih layak atau enggak ini HP. Oke, kita ada yang kelupaan, kita coba tes double touch ya. Ini penting banget ya, terutama buat gaming. Itu kalau double touch-nya bermasalah itu aduh, itu sama aja nggak main game, itu chattingan aja ribet. Kita tes ini kayaknya amplitude-nya bermasalah kah? Oke, ini ada nih, misalnya 8 jari ya. Deteksinya gimana? Harusnya 8 jari sih. Dan ini harusnya bisa 10 touch ya. Layarnya ini padahal nyentuh ini ya, ini seri yang ini nyentuh, tapi kayaknya agak sedikit gimana gitu. Harusnya sih aman sih, tapi kayak kurang responsif multi touch-nya kalau 10 ya. Tuh. Ini harusnya sih ya buat main game yang kayak gini, Mobile Legends ya. Ini harusnya responsifnya itu banget. PUBG nah ini emailnya terblokir. Ini ciri-ciri email terblokir seperti ini ya. Telepon tidak diizinkan, layanan telepon tidak diizinkan. Ini biasanya emailnya blokir.
di iPhone juga sama kalau udah kayak gitu ya. Ini nggak tahu kenapa bunyinya kayak gini terus. Ya, jadi seperti itu ya sekilas terkait ini apa sih bunyi-bunyi error kayak gini. Apa-nya anjir, nggak tahu kenapa ini error tiba-tiba kayak gini. Apa ini salah? Oke ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.